Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik. Pada video ini kita akan membahas tentang Chomsky Normal Form atau kalau bahasa Indonesianya bahasa normal Chomsky. Bahasa ini apa bahasa Chomsky, normal Chomsky ini? Nah, di Wikipedia yang Inggris ditranslatekan ke Indonesia. Dalam teori bahasa formal, tata bahasa tanpa konteks, ini maksudnya free context grammar, dikatakan dalam bentuk normal Chomsky. Pertama kali dijelaskan oleh Noam Chomsky jika semua aturan produksinya berbentuk seperti ini. A, B, C, atau A menjadi A. S, E. E ini kosong, string kosong. Jadi di sini di mana A, B, dan C adalah simbol non-terminal. Non-terminal maksudnya variabel yang ini. A, B dengan C yang huruf besar ini adalah simbol non-terminal. Huruf A kecil adalah simbol terminal, simbol yang mewakili nilai konstan. Kemudian S adalah simbol awal. Ini simbol awal. S, A dengan A itu adalah simbol awal. Tapi di sini S yang simbol awal. Dan E menunjukkan string kosong. Apa maksudnya string kosong? Ini berarti dia kosong, ada simbol tapi tidak memiliki nilai, dia kosong. Juga baik B atau C tidak boleh menjadi simbol awal. B atau C ini tidak boleh jadi simbol awal karena menjadi simbol awal. Dan aturan produksi ketiga hanya dapat muncul. Aturan produksi ketiga hanya dapat muncul jika E ini simbol E ada dalam LG, yaitu language grammar-nya, bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa grammar tanpa konteks, bahasa bebas konteks atau free konteks. Setiap tata bahasa dalam bentuk normal Chomsky adalah bebas konteks, dan sebaliknya setiap tata bahasa bebas konteks dapat diubah menjadi setara atau satu yang dalam bentuk normal Chomsky dan memiliki ukuran tidak lebih besar dari kuadrat dari ukuran tata bahasa asli. Jadi bahasa bebas konteks ini adalah dari Chomsky ada 4 tipe bahasa, dari tipe 0 dan sampai tipe 3. Tipe 3 adalah bebas konteks, di mana bebas konteks ini merupakan tipe-tipe tipe 0, tipe 1, dan tipe 2 juga termasuk. Karena dia bebas gitu. Selanjutnya isi, mengubah tata bahasa ke bentuk normal Chomsky. Kalau di Wikipedia, untuk mengubah tata bahasa menjadi bentuk normal, atur urutan transformasi sederhana diterapkan dalam urutan tertentu. Jadi ada aturannya. Ini dijelaskan di sebagian besar buku teks tentang teori automata. Di sini mengikuti Hopcroft Ullman 1979, tapi diadaptasi untuk menggunakan nama transformasi dari Leib. Setiap transformasi berikut menetapkan salah satu properti yang diperlukan untuk bentuk normal Chomsky. Nah, di sini ada beberapa proses, dan ini adalah proses mulai. Mulai ini menghilangkan simbol mulai dari sisi kanan. Maksudnya dari sisi kanan ini. Perkenalkan simbol awal baru S0 dan aturan baru S0 di sisi kiri, kemudian S1 di sisi kanan. Di mana S adalah simbol awal, ini tidak mengubah bahasa yang dihasilkan tata bahasa dan tidak akan muncul di sisi kanan aturan manapun. Simbol awal tidak boleh di kanan gitu. Jangka tuh term ya kalau bahasa Inggrisnya. Hapus aturan dengan terminal non-soliter untuk menghilangkan setiap aturan.
Jadi A menjadi X1. Ini sepertinya lebih sulit dimengerti, jadi saya memakai presentasi dari orang lain. Nah, di presentasi ini linknya ada di deskripsi. Kemudian definisi CNF di presentasi: suatu tata bahasa bebas konteks dapat dikonstruksi menjadi bentuk normal Chomsky normal form atau CNF. Jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless atau tidak berguna, unit dan empty, ini simbol empty. Dengan kata lain, untuk mengonstruksi suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks adalah dengan cara menghilangkan produksi-produksi yang tidak terpakai, tidak berguna, unit, dan empty. Lanjut, aturan produksi CNF itu ruas kanan adalah sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Di dalam CNF itu ruas kanannya hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jadi tidak bisa lebih dari satu terminal, atau kalau variabel harus dua, tidak boleh ada terminalnya. Nah, jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian. Dan juga jika terdapat lebih dari dua simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Nah, bagaimana? Nah, ini contohnya. Ini merupakan contohnya si ruas kanan yang A itu ABC, ruas kanannya itu adalah dua non-terminal. Pada aturan ini, CNF ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Nah, di sini A, B, C yang pertama itu adalah simbol sisi kanannya adalah simbol non-terminal. Jadi kalau non-terminal harus memiliki dua. Selanjutnya untuk A dan menuju B kecil, nah itu B-nya adalah terminal. Untuk terminal, simbol terminal hanya boleh satu di sisi kanan. Kemudian B menuju A, kemudian C di sisi kiri, dan BA. BA ini adalah simbol non-terminal, D atau D. Nah, di sini atau, ada pembatas atau. Berarti ini sama dengan C yang jumlahnya 2 gitu. C, BA, dan C, D. Jadi yang BA ini adalah non-terminal, batasnya harus 2, dan kemudian yang di sebelahnya adalah terminal D. Kemudian transformasi CFG ke CNF. CFG itu context free grammar. Jadi bahasa bebas konteks, kita ganti saja ya biar lebih mudah dipahami. Bahasa context free bebas konteks ke CNF, ke normal Chomsky form adalah transformasi berikut. A menuju B, di mana B itu adalah Vn atau Vt. Nah, ini yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini, kotak sebelah kiri adalah context free, bebas konteks, di mana B, Vn atau Vt. Nah, ini bisa salah satu bisa dikali. Nah, ini ada simbol kali, berarti karena dia free context, jumlahnya bisa banyak gitu. Bisa banyak variabel dengan terminal, non-terminal, dan terminal. Non-terminal itu kalau di teori bahasa kita sebut variabel. Nah, dari bahasa free context ini, bebas konteks, diubah menjadi ABC atau AA. Nah, bagaimana ini maksudnya? Sesuai aturan yang tadi, maka ruas kanan hanya boleh sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Nah, di sini A
harus penjabaran dari bahasa free context-nya ke CNF-nya normal Chomsky adalah A menuju B, C yang merupakan bahasa variabel atau A menuju A terminal, A kecil. Terus pembentukan CNF, langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Berarti aturan-aturan yang sudah terbentuk dalam normal Chomsky tidak perlu dibentuk lagi, tidak perlu diubah karena sudah merupakan normal Chomsky. Seperti yang ini tadi, ini yang di sebelah kanan ini merupakan normal Chomsky dan juga free context. Nah, konteks yang memenuhi aturan, bahasa bebas konteks yang memenuhi aturan dari normal Chomsky itu tidak perlu diubah lagi, tidak perlu dimodifikasi. Jadi itu dibiarkan dulu, biarkan saja. Selanjutnya, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Bagaimana ini? Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruasnya kanan lebih dari 1. Misalnya ini non terminal, jadi penggantian yang produksi ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Berarti ini ada non terminal 1, ada terminal. Nah, berarti ada huruf kecil dan huruf besarnya di sini. Nah, ini harus karena dalam aturan Chomsky ini, aturan normal Chomsky ini kalau lebih dari 2 itu harus berbentuk terminal. Jadi ini diubah menjadi ini merupakan variabel non terminal menjadi terminal dan terminal 1 dan 2. Yang terminal 1 merupakan non terminal yang diubah tadi. Nah, bagaimana dengan T1-nya? Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Nah, ini sama seperti yang ini tadi. Misalnya di sini ada n. Nah, misalnya gini. Ada 2 non terminal artinya variabel, ada juga yang ini. Oh, maaf, sepertinya ada kesalahan di sini. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Keempat, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Jadi ini aturan ini bisa dilakukan berkali-kali, nanti digabung terus dibuat yang baru lagi, kemudian di normal Chomsky kan lagi, diubah ke normal Chomsky, kemudian kalau masih ada yang perlu dijabarkan atau diterangkan, dibuat lagi gitu, dibuat aturan baru. Selama dilakukan dibuat ini ya itulah aturan baru namanya. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Nah, ini dia. Jadi kita memunculkan aturan baru yang tadi, karena
aturan yang sebelumnya itu tidak memenuhi, misalnya lebih dari 2. Nah, jika lebih dari 2 itu akan membentuk simbol-simbol baru, variabel baru. Kalau tahapan-tahapan tersebut bisa di sini. Nah, ini ada CFG, bahasa free context yang sudah disederhanakan. Kemudian ini biarkan yang di atas, biarkan yang sudah CNF, berarti yang sudah memenuhi kita biarkan saja, ini sudah masuk ke CNF. Nah, kemudian bahasa free context, penggantian simbol terminal pada AP dengan ruas kanan lebih dari 1. Aturan produksi ya. Penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan lebih dari 1 diganti. Kalau terminalnya ada 2, lebih dari 1. Dan di sini penggantian aturan di bawahnya, penggantian aturan produksi dengan simbol variabel lebih dari 2. Nah, ini simbol variabel lebih dari 2 karena kalau variabel di dalam aturan Chomsky hanya boleh 2. Untuk terminal hanya boleh 1. Jadi diganti gitu. Dan kemudian buat variabel dan aturan produksi baru bila perlu, yaitu yang lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, kemudian itulah adalah CNF tersebut. Contohnya ini, diketahui tata bahasa bebas konteks sudah tidak mengandung produksi useless dan unit empty sebagai berikut. Nah, ini S jadi menjadi AB, AB ini bisa kemudian SS, kemudian C, kemudian B menuju B variabel, kemudian CD merupakan terminal, kemudian A. Di sini yang memenuhi aturan Chomsky yang pertama adalah ruas kanan harus merupakan sebuah terminal, yaitu ini C dan A ini merupakan terminal. Jadi ini sudah tidak perlu dibentuk lagi. Kemudian bahasa aturannya yang kemudian sebuah sisi kanan atau ruas sisi kanan merupakan 2 variabel atau non terminal, yaitu ini. Nah, untuk yang selebihnya ini AB terminal dan non terminal ini harus diubah. Kemudian BBB ini melebihi aturannya, melebihi aturan Chomsky, jumlahnya untuk yang non terminal itu hanya 2. Kemudian CD ini terminal, batasnya hanya 1 untuk terminal, tidak boleh lebih dari 1, maka ini harus diubah. Angka 1, membuat CNF dari tata bahasa bebas konteks. Biarkan aturan-aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Itu ini. S, SS, S, C, B, A. Nah, ini yang sudah kita sudah kita pisahkan tadi. Kemudian, lakukan penggantian aturan-aturan produksi yang belum dalam bentuk CNF, dalam bentuk CNF. Nah, ini tadi S A B A-nya adalah terminal, B-nya non terminal menjadi SZ1B. Z1 ini merupakan terminal non terminal yang mengganti A yang terminal ini. Jadi dia mengganti menjadi 2 buah variabel atau non terminal. Nah, B 3B merupakan variabel lebih dari 2. Berarti di sini dijadikan 2 saja, 2 variabel. Jadi di sini ini digabung dijadikan Z2. Z2 merupakan variabel baru. Nah, nanti di sini di bawah akan dibuat yang baru. Kemudian B CD. Nah, ini terminalnya 2. Untuk jumlah terminal yang 2 harus diubah menjadi Z3D. Nah, ini
Z3D merupakan C. Nah, ini Z4 adalah D. Kenapa 2? Karena kalau dia 2 harus diubah menjadi bahasa menjadi non terminal. Karena dia terminal, kalau non terminal hanya boleh 2. Nah, di sini dia 2 tetapi terminal. Nah, kita ubah menjadi bahasa non terminal. Kemudian kemana variabel-variabel dan non terminal yang A, B, B besar, kemudian C dan D itu kemana? Nah, itu dibentuk aturan baru di bawahnya, di bawah B ini. Nah, ini Z1 A, Z1 yang ini A. Kemudian Z2 BB, Z2 BB. Kemudian Z3 C, Z4 D. Nah, begitu. Jadi dibuat baru. Hasil akhirnya adalah S menjadi SS atau C atau Z1B. Nah, ini Z1B hasilnya adalah Z1 adalah A. B adalah Z2B, kemudian Z3 Z4 A. Yang SS ya C dan A ini adalah aturan yang sudah pasti tadi, yang sudah normal Chomsky, jadi tidak perlu diubah. Nah, sisanya yang Z1 ini adalah yang telah diubah. Z2 adalah BB, Z3 adalah C, Z4 adalah D. Jadi kesimpulannya dari mengubah ke bentuk normal Chomsky ini adalah dipersingkat kemudian untuk bahasanya itu kan untuk bebas konteks itu boleh lebih dari 2, bisa sisi kanannya ada 3, ada 5. Jadi bahasa itu disederhanakan kemudian dijabarkan lagi di bawahnya, dibikin aturan baru. Kemudian kalau di Wikipedia yang dilihat tadi, bahasa yang Z1 Z itu tuh diubah menjadi variabel ya. Misalnya ini Z1 menjadi A misalnya. Ini C, B sudah ada, ini D, ini E. Nah, digantikan ke ini variabel baru. Sisi kirinya di sini juga A gitu misalnya. Kemudian di sini C, ini D, dan ini E. Asal tidak bertemu dengan variabel yang lain gitu. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.